sudah hadir dalam pada edukasi hari ini. Thank you in advance for taking the time to attend health education today. Before that, introduce my name. My name is Nabil Ashari with my friends Diva Wazir Barok And Aurelia Feza Natasha. Here we will be to be a master of ceremony for the health education with the theme of preventing stunting. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada edukasi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diva Wazir Barok dan rekan-rekan Saya Aurelia Feza Natasha. Dan saya Muhammad Nabil Ashari. Di sini kami akan menjadi Master of Ceremony untuk edukasi kesehatan dengan tema pencegahan stunting. Kami di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Mari sebelum membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu materi. Tapi sebelum materi, kita akan membagikan poster terlebih dahulu. Oke, sudah dapat ya semuanya. Sebelum materi, ada yang tahu nggak materi kali ini membahas tentang apa? Oke. Tahu nggak pematerinya siapa? Nggak tahu. Oke. Mungkin sekarang langsung aja ya kita panggilin pematerinya, yaitu Mbak Itan dan Mas Dio. Tepuk tangan semuanya. Kepada Mbak Intan dan Mas Dio, kami persilakan. Sebelumnya nama salam masuk. Terima kasih untuk kakak Master of Ceremony. Baik, di sini saya juga Priyoda dengan teman saya Intan Setiawati. ingin menjelaskan tentang cegah stunting pada remaja. Mungkin ada yang tahu belum tentang stunting itu apa? Tidak. Oke, belum ya? Oke, saya jelaskan ya. Stunting itu adalah kondisi di mana anak tumbuh tidak sesuai dengan usianya, akibatkan kurangnya gizi kronis pada usia 1000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Jadi anak umur baru lahir sampai 2 tahun itu tuh dia masih bisa dicegah. Tapi itu ya gitulah. Terus penyebab stuntingnya tuh karena kurang gizi, tidak menjaga pola hidup sehat pada saat remaja, calon-calon ibu itu tidak minum tambah-tambah darah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dio. Nah, untuk pencegahan stunting sendiri itu tidak hanya dimulai ketika kita saat menikah, ya teman-teman. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan itu sejak remaja, yaitu sejak dini. Nah, untuk selanjutnya untuk melakukan pencegahan, yang pertama yaitu kita harus minum tablet tambah darah seminggu sekali, dan makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup teratur, yaitu sehari sekitaran 30 menit. Alhamdulillahnya kalau bisa dilakukan setiap hari, dan harus ini ya, menghindari pernikahan dini. Dan ada juga mungkin teman-teman yang masih banyak yang masih suka minum minuman kemasan ya, kalau bisa itu dikurangi ya teman-teman ya, karena bahayanya juga ini apa namanya, bisa menyebabkan stunting juga. Betul, sama ini Mas Dio, makan makanan junk food. Pasti kan ada gadget-gadget sekarang tuh pasti makannya kayak gitu Mas Dio. Bisa dikurangi ya guys. Kita kan sebagai calon-calon ibu, kita melahirkan penerus bangsa, kita harus menjaga pola makan hidup kita ya guys. Terus sama lingkungan yang bersih, olahraga yang teratur, jangan mager-mager ya guys. Biasanya pada mager-mager tuh. Dan kita juga nggak mau kan keturunan kita kayak ada kelainan, mungkin juga ada penyakit yang mungkin penyakitnya itu menurun dari kita. Yang pertama yaitu kayak penyakit obesitas ataupun kita terkena diabetes dari minuman kemasan tersebut. Mungkin ada juga penyakit jantung yang disebabkan oleh
minuman kemasan juga bisa. Marilah kita mulai sejak dini melakukan pencegahan stunting dan sejak dini. Terus dampak stunting itu tuh juga bisa membuat anak-anak kecil itu tuh otaknya terhambat. Jadi kayak dia tuh sulit berkonsentrasi, terus apa ya? Ya nggak sesuai lah gitu. Terus habis itu imunnya juga rendah, terus produktivitasnya yang turun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang stunting? Cara pencegahan yang efektif tentang stunting itu apa? Pencegahan. Yang paling mudah dan tidak mengeluarkan biaya olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Kalau masih bingung olahraganya itu apa, mungkin bisa jalan 5.000 step dalam sehari. Lakukan setiap hari bisa. Sama menjaga lingkungannya biar bersih, sama pola makan sih. Dan kalau untuk yang paling penting itu sebenarnya minum tablet tambah darah seminggu sekali sebenarnya. Vitaminnya. Dan vitamin juga. Ada lagi? Ciri-cirinya tuh dia lebih pendek dari anak-anak sebelumnya, maksudnya tuh kayak seumurannya. Jadi dia tumbuh nggak sesuai sama usianya, terus dia sulit konsentrasi juga, terus dia kurus banget gitu, terus meningkat. Mungkin dari segi imun juga dia gampang sekali kayak terkena penyakit, kayak misalkan sampingnya ada flu gitu, imun mereka itu kurang kuat, terus langsung kena virus tersebut, langsung flu, langsung batuk. Sekian dari saya dan teman saya Ina Setiawati. Oke, berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Mbak Intan dan Mas Dio, terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu kata Pak Reza. Ya baik. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan nutrisi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini menyebabkan tinggi badan anak itu lebih pendek dari standar usianya dan berisiko menghambat perkembangan fisik secara kognitif jangka panjang. Mencegah stunting ini memerlukan pemenuhan gizi yang baik, akses kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tadi kan ditegaskan oleh kita sama Mas Dunya, kalau untuk kesehatan jangan lupa kalau stunting di 1000 hari pertama itu terutama ASI ibu sangat penting. Jadi ASInya juga dan asupan makan di 1000 hari pertama tuh kayak makanannya bukan hanya karbohidrat saja, dari empat sehat 5 sempurna perlu diperhatikan. Jadi jangan lupa jaga pola makan juga. Selanjutnya materi kedua tentang baik hidup sehat dengan makan makanan bergizi oleh Mbak Nadira dan Mas Raka. Apakah tempat kami silakan. Sebelumnya izin masuk. Perkenalkan, saya sudah ada sertifikat kita. Saya Salvana Dinasti. Kami di sini akan mengedukasi tentang gaya hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, ini sudah dikirimkan kan posternya? Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, Mbak Intan dan Mas Dio, itu tentang
stunting. Nah, cara pencegahan stunting itu termasuk dengan menjaga gizi seimbang. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya menjaga gizi seimbang itu. Sebelumnya kakak-kakak ada yang tahu belum tentang gizi seimbang itu apa? Belum ada yang tahu Belum nih. tahu ya? Nah, jadi gizi seimbang itu adalah keseimbangan antara makanan yang kita konsumsi. Misalnya itu ada karbohidratnya cukup, seratnya cukup, dan ada protein dan vitaminnya juga. Itu gimana sih Mas cara menyeimbangkannya? Jadi di sini untuk yang gizi seimbang itu kita tuh harus makan makanan ya melengkapi dari isi piring kita, mulai dari sayuran, telur, protein, buah-buahan, itu tuh harus lengkap. Contohnya untuk sayuran itu dari 2/3 setengah piring. Lalu yaitu ada lauk pauk, contohnya seperti telur, kacang-kacangan atau daging merah juga bisa. Itu 1/3 porsi piring. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan ini bisa macam-macam. Mau semangka bisa, pisang atau apel, jeruk mungkin. Itu juga 1/3 piring. Lalu ada makanan pokok yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini bisa bermacam-macam. Kayak kita bisa pakai nasi, ubi, kentang-kentangan, jagung juga bisa. Ini 2/3 dari isi piring kita. Jadi kalau bisa dirangkum lagi ini, sayur itu 2/3 piring. Terus ada lauk pauk 1/3, buah 1/3, sama karbohidrat 2/3. Jadi buat melengkapi isi piring kita untuk satu kali makan itu agar gizi kita seimbang, mungkin harus melengkapi semua itu. Nah, selain ini juga kita harus minum air yang cukup, 8 gelas sehari, dan juga bisa minum susu. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang cara menyeimbangkan gizi? Di gizi seimbang itu ada sayur. Nah, rata-rata anak-anak ataupun kita itu kurang suka sayur. Cara kita untuk mensiasatinya supaya kita itu suka sayur, karena sayur juga penting kan untuk kesehatan, untuk gizi yang memenuhi gizi yang seimbang juga. Nah, kalau untuk anak-anak itu kan biasanya kita ada, misalnya ibu-ibu ada yang buat kreasi dari sayuran gitu kan. Ada juga kreasi sayuran yang dijadikan keripik, ada juga sayuran yang dijadikan bisa sayuran bisa dijadikan puding ya. Jus. Contohnya jus wortel gitu kan, itu kan bisa. Nah, bisa tuh. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin ini sih ya, lebih kan saya kan anak bisa suka bentuk yang beragam, dia bisa cari Iya, bisa dikreasikan. Sebelumnya apakah sudah jelas? Teman-teman ada yang mau tanyakan lagi tidak? Selama ini yang kita tahu itu makanan gizi itu biasanya kayak meliputi yang tadi itu ada karbohidrat, sayuran, buah-buahan, sama lauk-lauk. Terus ada pelengkapnya susu. Susu itu berarti bukan termasuk dari ini. Jadi yang kita tahu itu 5 itu kan 4 sehat 5 sempurna. sempurna. Nah, ini jadi kita kan dulu punya prinsip atau slogan gitu ya, yang makanan itu 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya itu susu. Nah, sebenarnya di sini kita sekarang tuh udah ada perubahan, dan juga kita tuh harus dengan piringnya dengan gizi seimbang gitu. Karena kan susu juga termasuk, tapi kan susu itu tidak termasuk di dalam makanan yang kita konsumsi, tapi itu dalam berbentuk minuman. Nah, bisa kita minum air dan juga bisa susu. Susu supaya semua selalu lengkap. Ya, susu juga berguna untuk menyeimbangkan gizi. di dalam susu juga ada kalsium juga yang bagus buat tulang, juga mencegah biar tidak fokus sama kalsium. Apakah cukup? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, cukup ya. Berarti di sini kesimpulannya kan tadi ini dengan meraih gizi seimbang kita juga bisa mencegah stunting. Jadi jika teman-teman itu tidak bisa melakukan olahraga yang cukup, setidaknya teman-teman bisa memulai pencegahan stunting itu dari cara pola makannya dengan gizi yang seimbang. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya ke materi Kak Nadira sama Kak Aka. Oh, tadi materinya keren-keren kan pastinya. Mungkin ini akan dibacakan kesimpulan ya dari pemateri 2 oleh Kak Gauzi. Waktu dan tempat silakan. Kesimpulan yang dapat kita dengarkan tadi pada materi kedua yaitu meraih hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Karena tubuh kita memerlukan beberapa vitamin, beberapa gizi yang wajib didapatkan, maka kita harus memakan makanan yang bergizi seimbang. Karena seperti dalam Mahfudot, al-aklus salim fil jismis salim, akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Yang terdapat dari alamin. Ya, tadi kan kalau semua tuh jadi aku teringat kalau makanan kan mesti cukup ya makanannya. Tapi di sini konteksnya kalau kita makan sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Jadi emang Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita juga kan, kalau makan tuh makan yang cukup, tidak berlebihan. Kalau bisa makanan kalau makan itu sebelum kita kenyang kita sudah berhenti makan. Untuk kayak yang tadi ada penjelasan oleh Mbak Nadira, Mas Arka, Mbak Intan, dan juga Mas Donya, itu penting juga untuk diperhatikan gitu. Semoga kita ketika kalau mungkin berumah tangga mungkin atau ketika kalau sudah punya anak, kita bisa memperhatikan hal tersebut. Ya mungkin di sekarang mungkin ada beberapa hal yang mencukupi. Semoga saja di kedepannya kita bisa memenuhi kalau punya anak gizi kita terpenuhi. Mungkin itu kesimpulan dari materi kedua. Nah, pasti kalian pada bosen ya dengerin materi. Tapi ini ada lagi nih materi lagi. Dan ini materi terakhir ya. Materi terakhir yaitu akan disampaikan oleh Mbak Hanifah dan Mbak Nabila. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu dong. Baik, jadi di sini sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya namanya Nabila Salimah. Kalian dapat panggil saya Nabila dengan rekan saya. Saya Hanifah Azharina dan bagi kalian Nah, di sini ada materi terakhir yaitu materi ketiga. Nah, untuk materi ketiga ini menyempurnakan dari materi-materi sebelumnya. Kan dari mencegah stunting kan juga ada salah satunya yaitu dengan olahraga teratur. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit saja materi tentang mari hidup sehat dengan olahraga yang teratur. Nah, langsung saja ya, tanpa lama-lama lagi, olahraga yang dapat menyehatkan tubuh kita itu juga
olahraga sendiri. Nah, olahraga sendiri itu kan artinya sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun beberapa orang juga mengatakan bahwa olahraga itu merupakan kegiatan yang melelahkan karena kan harus menguras tenaga ya. Terus namun di balik itu semua juga manfaat dari olahraga itu juga bagus buat tubuh kita. Ada juga beberapa manfaat berolahraga yaitu menurunkan kadar kolesterol, dalam tubuh, dan juga menurunkan kadar tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas dan juga mematikan kolesterol. Yang telah disampaikan tadi juga kan itu dapat namanya mengembangkan kehidupan yang lebih sehat. Ya, jadi kan seperti yang kakak sudah tahu sendiri kan banyak sekali contoh olahraga yang dapat kita lakuin. Baik dari hobi passion kita sendiri kan biasanya ada yang suka renang, yang suka volley, basket dan lain-lain kan. Nah itu juga bisa dilakukan. Nah, sekarang juga kan olahraga tuh nggak harus kayak ke jauh tempat, itu bisa dari di rumah. Ya, dengan hanya berjalan seperti yang dikatakan pada sebelumnya itu juga sudah termasuk olahraga. Mungkin Itu yang akan dapat iya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Bisa ditanya olahraga apa yang mungkin kita tuh nggak males gitu. Kita senangkan yang di sekarang itu rata-rata males olahraga, magelan, rebahan terus. Nah, olahraga yang paling biar kita itu semangat, tidak bosan gitu gimana? Kalau dari saya sendiri sih untuk olahraga itu kan emang ada orang yang apa namanya kayak males atau mager untuk berolahraga, tapi emang ada orang yang punya hobi passion di olahraga tertentu. Mungkin yang dari yang punya passion, yang punya hobi itu sendiri kan mungkin bisa ditekuni dilakukannya ya. Tapi kalau mungkin yang emang dasarnya udah kayak males itu mungkin bisa dengan olahraga yang ringan aja seperti jalan aja tuh iya udah termasuk olahraga gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan baru. Pak izin menambahkan dong untuk olahraga yang bikin males ya. Kan kadang-kadang kalau misalkan kayak cewek-cewek shopping itu kan seluruh mall diputerin ya. Itu kan juga termasuk olahraga juga. Dan kalau misalkan boring nih olahraga, bisa kok teman-teman sepeda statis itu, sepeda yang nggak kemana-mana itu sambil nonton YouTube, pas sambil nonton Netflix atau itu juga bisa teman-teman olahraga seperti itu. Juga terus juga sama nih kita mau jalan atau iya Menambahin dong. boleh. Karena kan games itu biasanya ada dancing. Nah itu juga bisa jadi olahraga ya. Ya kan selalu Iya, bergerak kan. Itu dari kata-kata tadi kita ada yang ditanyakan kembali sudah. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila dan Mbak Hanifah. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Mas Nabil. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, semua tadi kan sudah penjelasan terkait stunting, ada juga tentang gizi seimbang dan juga yang terkait olahraga. Jadi kita kesimpulan dari semuanya. Kalau yang stunting itu kan korelasinya sama terkait makanan. Jadi diharapkan mungkin nanti di 1000 hari pertama kita tentunya sebagai calon orang tua bisa memperhatikan gizi-gizi yang sudah diinfokan oleh mbak-mbaknya Mas tadi. Dan juga terkait olahraga nih, memang sih olahraga kalau kita udah capek kan terutama pas kuliah kan, aduh capek nih. Ya mungkin disempatkan mungkin 30 menit sehari mungkin tuh hal yang mungkin berat ya. Cuman insya Allah kita dicoba kalau untuk membangun kebiasaan, saya jadi teringat perkataan ada motivator besar untuk mengubah sebuah kebiasaan itu diperlukan 40 hari.
gitu. 40 hari itu jadi sebuah kebiasaan dan untuk menjadi seorang individu yang baru itu kalau nggak salah supaya kita dikenal dengan orang yang baru bukan orang kita yang sekarang gitu kayak udah be different itu perlu waktu sekitar 9 tahun gitu. Emang waktu yang cukup lama emang, tapi untuk itu ya bisa diterapkan sehari-hari. Mungkin kalau dalam sholat mungkin sholat tepat waktu, dan untuk olahraga ya olahraganya yang kecil-kecil mungkin bisa senam atau bisa kalau gak ada teman tuh gak ada teman ya jalan-jalan. Kalau misalnya itu kalian juga bisa tuh ya tadi seperti teman-teman bilang yang tadi kayak joget-joget di TikTok. Terus habis itu bisa jalan-jalan ke mall kalau kalian lagi apa ya lagi pusing nih sama tugas, apalagi kan kalian ini ya istilahnya lagi ujian ya, selesai ujian UTS tuh kalian bisa tuh healing bisa healing ke pantai juga, pantai kan yang gunakan juga olahraga kan ya kayak gitu. Jadi itu sih yang penting tuh di hari itu ada gerak, nggak ada teman aja kan cari teman gitu ya. Pasti kalian ada nggak sih kayak teman yang rajin gitu, pasti ada orang kan coba namanya makan badminton atau apa Partner, Ya, partner bisa teman, sahabat, pacar, semuanya boleh. Yang penting harus badannya harus gerak. Terus jangan lupa juga makan makanan sehat ya teman-teman. Apalagi kan banyak Gen Z ini kan sukanya makanan instan nih, contoh kayak seblak, terus habis itu McD, ya, terus habis itu mie instan segala macam ya. Kalau bisa dihindari, boleh kita makan itu, tapi jangan tiap hari ya. Jadi harus ada jeda-jedanya. ya mungkin kalau kita kan anak kelas ya mungkin ya yang penting makan gitu. Tapi kalau bisa sih di hari-hari itu ada makanan-makanan yang bergizi gitu. Iya. Ada sih, ada tambahan ya kan? Oke, acara selanjutnya yaitu kita akan membagikan teman-teman reward dari panitia. Contoh-contoh vitamin yang sehat gitu. Iya. Biar badan kalian sehat dan kakak untuk membagikan kepada para Jadi kami ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya mungkin di tengah kesibukannya. Mungkin kami mohon maaf juga kalau misalnya agak mungkin katanya awalnya 10 menit ya, cuman ada satu dan hal kami maaf sebesar-besarnya. Dimaafin ya kira-kira. oh iya jangan lupa ya diminum susu sama vitaminnya, karena susu sama vitamin itu sangat berpengaruh tadi yang apa buat starting itu. Mungkin itu aja kami selaku Master of Ceremony dan teman-teman pamit undur diri. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat pagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.